Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Bersama saya, Made Irma Suryani, dengan NIM 2020010600009. Nah, pertama kita harus memahami dulu apa itu nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran dalam bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 bernilai alfa lebih dari 0 derajat dan alfa kurang dari 90 derajat. Kemudian di kuadran 2, alfa bernilai lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Di kuadran ketiga, alfa bernilai lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Kemudian di kuadran keempat, alfa bernilai lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, di sini kita juga harus mengetahui tanda-tanda perbandingan trigonometri pada kuadran, yang mana bernilai positif dan yang mana bernilai negatif dari keempat kuadran. Yang pertama, di kuadran pertama, sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen semuanya bernilai positif, jadi tidak ada yang bernilai negatif. Di kuadran kedua, sin dan kosekan, di mana sin adalah kebalikan dari kosekan, itu bernilai positif, dan yang lainnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran ketiga ada tan dan kotangen, di mana kotangen itu merupakan kebalikan dari tan. Dan tan dan kotangen bernilai positif di kuadran ketiga, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran keempat, cos dan sekan yang bernilai positif, dan yang lainnya bernilai negatif. Untuk memudahkan mengingat bagaimana tanda-tanda perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran, bisa diingat dengan cara cos tan sin all. Jadi, hanya cos tan sin all yang bernilai positif di berbagai kuadran tersebut. Kemudian, ada rumus sudut-sudut yang berelasi pada trigonometri. Pada kuadran pertama, di mana alfa kurang dari 90 derajat, rumusnya itu sin 90 dikurangi alfa sama dengan cos alfa derajat. Di sini sin berubah menjadi cos dan tandanya positif. Kemudian rumus dari cos 90 dikurangi alfa sama dengan sin alfa derajat. Di sini cos menjadi sin pada kuadran pertama dan bernilai positif. Kemudian tan rumusnya 90 dikurangi alfa derajat sama dengan kotangen alfa derajat, di mana tan menjadi kotangen dan bernilai positif karena di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua, di mana nilai alfa itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, rumusnya itu sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa derajat. Di sini tetap sin menjadi sin dan bernilai positif karena hanya sin dan kosekan yang bernilai positif di kuadran kedua. Kemudian rumus dari cos yaitu 180 dikurangi alfa sama dengan min cos alfa derajat. Di sini cos tetap menjadi cos dan tandanya negatif. Kemudian untuk tan rumusnya 180 dikurangi alfa sama dengan min tan alfa derajat. Di sini tan juga tetap menjadi tan dan nilai tan adalah negatif. Di kuadran kedua sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, tan tetap menjadi tan karena tandanya itu negatif. Rumusnya 180 dikurangi alfa. Kemudian di kuadran ketiga
di mana alfa itu lebih dari 180 derajat dan alfa itu kurang dari 270 derajat, rumusnya sin 180 ditambah alfa sama dengan min sin alfa derajat. Di sini sin tetap menjadi sin dan sin menjadi min. Kemudian rumusnya cos yaitu 180 ditambah alfa sama dengan min cos alfa derajat. Dan rumus tan 180 ditambah alfa sama dengan tan alfa derajat, karena di kuadran ketiga hanya tan dan kotangen yang bernilai positif. Kemudian di kuadran keempat, di mana nilai alfa lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat, yaitu rumusnya sin 360 dikurangi alfa sama dengan min sin alfa derajat. Kemudian rumus dari cos 360 min alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Dan rumus dari tan 360 dikurangi alfa sama dengan min tan alfa derajat. Di sini di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Jadi di sini rumus-rumus ini rumus umum yang dipakai untuk mencari rumus sudut yang berelasi. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, semuanya harus mengetahui dulu nilai dari sudut istimewa trigonometri, mulai dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Ini harus diketahui dulu untuk menentukan perbandingannya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, berapa nilai dari sin 210 derajat? Nah, sudut 210 derajat terletak pada kuadran ketiga, di mana sin itu bernilai negatif. Sehingga sin 210 derajat sama dengan sin 180 ditambah 30. Di mana 180 tambah 30 itu kan sama dengan 210 derajat. Jadi hasilnya itu adalah min sin 30 derajat. Dimana di kuadran ketiga itu sin bernilai negatif. Jadi pada sudut istimewa sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi nilai dari sin 210 derajat sama dengan min 1/2. Kemudian contoh soal yang kedua ada berapakah nilai dari cos 120 derajat? Nah, di sini sudut 120 derajat terletak pada kuadran 2, di mana cos itu bernilai negatif. Sehingga cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 min 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat. Di sini sudah jelas karena kenapa bernilai negatif, karena cos bernilai negatif pada kuadran kedua. Jadi pada sudut istimewa cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Jadi jawabannya min 1/2. Nah, kemudian ada contoh soal lagi, berapakah nilai dari tan 225 derajat? Sudut 225 derajat itu terletak pada kuadran 3, di mana tan itu bernilai positif. Sehingga tan 225 derajat itu sama dengan tan 180 ditambah 45. Jadi jawabannya tan 45 pada sudut istimewa tan 45 itu bernilai 1. Jadi tan 225 derajat sama dengan 1. Kemudian ada contoh soal terakhir, yaitu berapakah nilai dari cos 300 derajat? Di sini sudut 300 derajat terletak pada kuadran keempat, di mana cos itu bernilai positif. Sehingga cos 300 derajat itu sama dengan cos 360 min 60 sama dengan cos 60 derajat. Dalam sudut istimewa cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi nilai dari cos 300 sama dengan 1/2. Nah, itu tadi penjelasan mengenai nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran.
Semoga mengerti ya dan selamat belajar. Sekian dan terima kasih.